Pak Anies, Pak Ganjar, tapi kalau bisa bahasanya tidak seperti kita memang berhasil di UN, itu harus memiliki konten-konten yang kira-kira relatifis. Misalkan kita lagi ngomongin Piala Dunia, gimana Piala Dunia disambungkan ke Gerindra. Kita nih tadi lupa gimana menghubungkan gempa Cianjur ke Gerindra. Jadi hal-hal yang lagi hit sekarang kita bikin, lalu saya lupa apa lagi. Banyak saya capture dari hasil rapat tadi, dan diharapkan juga Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Dan kita akan dari malam ini sampai besok kita akan menghadirkan beberapa anggota karena materinya terkait dengan media pemilu dan demokrasi. Jadi kita mengundang beberapa narasumber yang insya Allah akan menyampaikan materinya. Baik, untuk hikmat daripada acara ini, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Mars Gerindra. Mari berjuang bersatu membangun Indonesia. Mari melangkah bersama Partai Gerindra, sumbangkanlah mandat timur, pikiran dan tenaga untuk Indonesia tercinta, makmur dan jaya. Aneka budaya, suku bangsa, beragam bahasa, berpadu dan Pancasila, gerakkan Indonesia Raya, dinaungi Garuda, diselimuti sang saka, kokarkan terus semangat.
Tepuk tangan buat kita semuanya. Bapak Ibu hadirin sekalian, khususnya buat Pak Melino dan Adinda Dinar. Kami sebelum mulai kami perkenalkan dulu ya, karena ini temanya media pemilu dan demokrasi. Jadi kami mengundang hampir semua sayap partai yang hadir dan juga tim media. Kami perkenalkan dulu pertama tim media berdiri dan kita bertepuk tangan ya gitu ya. Tim media fraksi Gerindra DPR RI berdiri dulu semuanya. Jadi katanya Bang izin setelah acara minta sesi khusus wawancara setelah acara. Ini semua perangkat kayaknya di bawah ya. Ya oke. Yang kedua kami mohon berdiri tim media Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Tim media. Setelah itu kami mengundang juga dari berhalangan hadir Bang Elino dan Mbak Dinar dari Kementerian Pertahanan karena tadi ada kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Jadi nggak sempat hadir. Salam buat kita semuanya. Bahrain, Gina dan teman-teman kirim salam. Nanti insya Allah di lain waktu akan bergabung. Selanjutnya dari depan Gerakan Muslim Indonesia Raya Gembira ini dihadiri langsung oleh Pak Sekjennya. Sudarto, luar biasa. Yang berikut dari Perempuan Indonesia Raya, ya tepuk tangan dulu. Di belakang Satria ada di belakang Gembira ada Satria, Satuan Relawan Indonesia Raya. Berdiri orangnya mana nih? Oh iya, di Satria. Di samping Satria ada tim medsos yang selalu memviralkan berita-beritanya Pak Prabowo. Ada Nadine dan Anjani, kami persilakan berdiri. Setelah itu ada dari Tidar ya, Mbak Novi dan Mas Ramadan ya, dari Tunas Indonesia Raya Tidar. Ada juga dari teman-teman apa lagi? Malam datangnya ya, dari Kristen Indonesia Raya kira karena ada masih acara mungkin mereka akan bergabung malam dan besok akan begitu Pak Ferry ya. Ya, jadi kita mengambil tema pada hari ini media pemilu dan demokrasi Bang Elino. Jadi nanti setelah Bang Elino kami mohon untuk membuka dulu acara. Setelah membuka acara baru memberikan materi buat teman-teman. Setelah itu dilanjutkan dengan Pak Dinar ya. Pak Dinar ini sudah kenal semuanya, juru bicara Partai Gerindra ya, jadi sering tampil di beberapa media. Setelah beliau tampil di beberapa media televisi, WA kita udah jarang direspon Pak. Ini persoalan juga. Enggak ya. Jarang direspon WA kita. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Bang Elgino Ibu Satwoyi, Sekretaris Fraksi Gerindra MPR RI, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling besar suaranya itu pasti sih angpaunya lebih besar ya. Selamat malam, selamat Om Swastiastu dan Namo Buddhaya untuk yang kepercayaan yang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati, Mbak Dinar dan Rustam yang saya hormati, teman-teman semua. Begini, oh iya, saya harus buka dulu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sebagai orang Islam saya selalu bukannya dengan salawat. Teman-teman sekalian, tema yang diusung oleh fraksi Gerindra di MPR RI adalah media, pemilu, dan demokrasi. Secara lebih sederhana lagi, ya media dengan pemilu, karena demokrasi itu, apalagi tahun ini, tahun pemilu, demokrasi itu ya pemilu, demokrasi elektoral. Pembahasannya konteksnya begitu, walaupun bisa konteks yang lain, tapi kita akan bicara konteks elektoral. Jadi media dan pemilu.
karena konteksnya sekarang lebih kuat media sosial daripada media yang konvensional, baik itu TV, baik itu radio, apalagi media cetak, lebih kuat medsosnya. Maka yang kita bahas itu sebenarnya adalah medsos pemilu. Saudara-saudara, perkembangan zaman ini, hari ini setiap orang adalah media. Itu setiap kita adalah media. Teman-teman yang ada di fraksi, kami persilahkan untuk materinya. Biasanya sebelum materi beliau akan berpantun. Oh enggak ada. Oh enggak ada disiapin. Enggak disiapin. Oh ini masih siapin. Karena mitra kerjanya ini masih Menteri Sandi biasa. Tadi pantun ada terus gitu ya. Baik, kepada Ibu Martina kami sekali lagi memperkenalkan ini teman-teman yang hadir adalah perwakilan sayap-sayap partai. Ada Gembira, ada Gekira, ada Tidar, ada Pira, ada Satria, dan juga teman-teman dari tim media DPP dan tim media fraksi. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Martina, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dan lupa ya. Salam Indonesia Raya. Jujur saya belum nyiapin pantun karena izin dari pagi udah harus keluar. Saya mungkin tadinya saya sudah menyiapkan slide yang saya sudah berkonsultasi dengan teman-teman dari DPP, khususnya media online. Saya sudah konsultasi juga. Tadi juga kebetulan saya rapat dengan para pimpinan di Bapilu mengenai media campaign yang akan kita gunakan di 2024. Tadi saya mau ada slide tapi kayaknya nggak perlu karena saya melihat di sini teman-teman sudah paham semua tentang media, apalagi ada Bang Gani, ada teman-teman dari media online, teman-teman dari TA-TA yang sudah hafal, sudah paham. Tapi tapi sedikit yang saya ingin sampaikan, hasil dari tadi saya rapat tadi adalah tadi saya mendengar paparan dari teman-teman media yang di-arrange oleh fraksi Partai Gerindra. Yang pertama adalah sekarang kita melihat bahwa Partai Gerindra dinilai cukup baik, tetapi Pak Prabowo itu nomor ketiga. Yang pertama adalah Anies, yang kedua Ganjar, yang ketiga Pak Prabowo. Kenapa nomor 3 Pak Prabowo? Karena Pak Prabowo dinilai bahwa sudah naik medianya, tapi nggak lama, sebentar. Nah, Pak Anies itu kenapa dia bertahan? Karena banyak orang-orang yang membicarakan dia, baik itu positif maupun negatif. Nah, seringnya disebutnya Pak Anies di media itu mempengaruhi citranya dia. Jadi namanya sering disebut di media itu mempengaruhi. Banyak yang ternyata kalau dilihat, tadi saya mendengar dan membaca bahwa dilihat dari kenapa Pak Anies banyak dibicarakan di media, ternyata nggak cuma baiknya doang, tetapi ada negatifnya. Ketika katanya dipanggil KPK, itu sebenarnya kan negatif, tetapi menjadi poinnya Pak Anies sering disebut-sebut. Jadi dia panggungnya nggak cuma positif, tapi juga negatif menjadi panggung buat beliau. Nah, itu Pak Anies dilihat tuh, tadi saya melihat, saya nggak bawa Pak Anies paling atas yang disebut di media. Yang kedua Pak Ganjar, yang ketiga Pak Prabowo. Lalu yang ingin saya sampaikan di sini adalah tadi pesan-pesan dari para pimpinan bahwa teman-teman harus melihat dari sisi Gen Z. Karena sekarang ini media-media online sekarang cukup dilihat karena kayak TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, semuanya punya viewersnya sendiri. Nah, yang saya tangkap adalah yang diharapkan generasi Gen Z ini
bisa mengkomunikasikan sisi humanisnya Pak Prabowo Subianto. Karena hal-hal receh ini bisa jadi viral. Let's say kayak kemarin Pak Prabowo jalan di pinggir red carpet, itu sebenarnya kan hal receh, tetapi menjadi viral. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang akan diangkat nanti 2024, 2023 sudah diangkat sisi humanisnya Pak Prabowo Subianto. Karena kita melihat bahwa Pak Prabowo adalah sisi orang yang militer, takut, serius, galak, Nah, diharapkan nanti saya partai bisa mengkomunikasikan ya melalui media-media platform yang ada, dimunculkan sisi humanisnya Pak Prabowo Subianto. Tadi juga akhirnya tadi ada Bang Sugi juga, akhirnya Bang Sugi juga akan mengakomodir teman-teman yang memang standby di daerah Bapak, di Bapak, di capture hal-hal yang humanisnya Bapak. Nah, nanti kita akan angkat. Jadi nanti poinnya adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan sisi humanisnya Bapak, yang pertama. Yang kedua, nanti ada hashtag yang memang kita akan buat, yang akan kita pakai sampai nanti pemilihan Bapak. Satu hashtag yang akan kita pakai tadi dibahas mengenai kan ini figurnya Pak Jokowi masih melekat, masih ada, karena dinilai bahwa Pak Jokowi adalah pemimpin yang dinilai cukup baik. Nah, sebenarnya kenapa nanti akan belum diputuskan seperti apa hashtagnya, tapi ada pilihan bahwa misalkan kayak Prabowo melanjutkan Prabowo maju, atau maksudnya melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi yang sudah maju misalkan, atau nanti hal-hal yang sifatnya masih melanjutkan dari program-program Pak Prabowo Subianto, Pak Jokowi, karena memang dilihat bahwa tidak lepas dari Pak Jokowi, karena memang kita kan masih dari timnya Pak Jokowi. Lalu yang tadi saya tangkap yang ketiga adalah ketika media-media platform Gerindra, baik itu Facebook, Twitter, Instagram, apapun itu, diharapkan nanti teman-teman saya partai pun bisa bisa mengkomen, like, karena ternyata hasil komen-komennya itu juga mempengaruhi. Jadi nanti diharapkan teman-teman saya partai pun juga bisa aktif ikut mengkomentarkan apapun itu, entah ngomong apa tapi ada komen, karena komennya ternyata dinilai juga. Gitu. Lalu tadi saya juga ngomong sama Mas Eko dari DPP. Sebenarnya kalau kita bikin konten itu harus membuat konten-konten yang kira-kira yang lagi hits. Misalkan kita lagi ngomongin Piala Dunia, gimana Piala Dunia kita sambungkan ke Gerindra. Kita lihat tadi gempa, gimana menghubungkan dari gempa Cianjur ke Gerindra. Jadi hal-hal yang lagi hits sekarang kita bikin sesuatu konten yang menghubungkan dengan Gerindra, tetapi tidak boring, tidak bosan. Jadi hal-hal yang seperti itu diharapkan nanti teman-teman saya partai pun bisa mengkomunikasikan. Lalu tadi saya lupa apa lagi. Banyak sekali yang saya capture dari hasil rapat tadi, dan diharapkan juga teman-teman bangun ikatan, baik itu organik ataupun by design. Organik itu kan berarti memang yang pemilih Pak Prabowo dan pemilihnya Gerindra, memang dia pemilih yang suka sama Gerindra dan Pak Prabowo Subianto. Atau by design itu seperti yang kita sekarang ini, teman-teman TA yang bisa desain gimana caranya bisa membantu mengkomunikasikan melalui media. Lalu tadi poin yang saya ambil juga yang menurut saya cukup juga harus dipahami seluruh teman-teman semua di sini adalah yang pertama, jangan pernah kita
menghina atau malah memojokkan seseorang yang memang belum tentu sekarang jadi rival, belum tentu nanti kita akan menjadi sahabat gitu. Kayak tadi Pak Mudani bilang, ya kita lagi berhadapan dengan Pak Anies, Pak Ganjar, tapi kalau bisa bahasanya tidak seperti kita memang berhasil dipertemukan loh. Jadi bahasanya adalah bagaimana caranya kita belum tentu sekarang lagi berhadapan dengan Pak Anies. Bisa jadi misalkan Pak Anies tidak jadi kan bisa kita ambil secara personal ataupun Pak Ganjar. Jadi diharapkan nanti total. Jadi bahasa-bahasanya pun dan tangkap itu harus sopan. Mudah-mudahan nanti teman-teman semua di sini bisa membantu bagaimana mengkomunikasikan dan konten-konten yang kira-kira pas untuk saya partai. Saya kira Bang El, kalian di sini sudah cukup paham, teman-teman semua di sini. Senior saya juga, saya juga bingung mau ngomong apa karena di sini sudah sangat paham soal Gerindra, soal media, apalagi yang saya pun masih banyak belajar. Jadi di sini pun kita maunya sharing, saya sharing, kakak-kakak semua yang bisa sharing, gimana nanti kita bisa sama-sama kakak kan, sama-sama bisa sharing, gimana nanti kita bisa buat konten bareng-bareng, bikin hashtag yang kira-kira pas. Biar nanti di 2024 kita jangan mau kalah dengan partai-partai yang memang sudah dari sebelumnya sudah dipersiapkan. Karena tadi kayak ternyata baru ketahuan akhirnya bukuan beli follower itu kan malu juga ya kan. Tapi ketika beli follower setelah lama nih jatuh lagi kan kadang-kadang suka kasihan juga. Tapi Gerindra dinilai cukup baik ya kan, apalagi Pak Prabowo Subianto sudah mendeklarasikan diri kan Bang ya. Jadi mudah-mudahan lah insya Allah tadi juga bocoran sedikit, insya Allah akhir tahun inilah kita bisa mendeklarasikan wakil presidennya. Mudah-mudahan siapapun itu nanti katanya yang terbaik lah, karena makin cepat makin baik. Jadi makin cepat makin baik, makin cepat juga kita akan bikin suatu konsep, suatu strategi, suatu campaign yang bisa nanti kita gunakan di awal tahun, gitu Bang. Kira-kira itu aja saya mau sharing, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan pantun kembali. Ini tadi saya ngomong sama TA saya, bikin pantun atau masa gue bikin pantun. Pak Andi punya burung kenari. Burungnya dijemur hingga siang hari. Makanya saya bingung nih, kok burungnya sampai kalau siang hari jemur-jemur ya. Pembicaraan berakhir sampai di sini. Salah kata saya ucapkan mohon maaf dan mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Martina. Alhamdulillah kita sudah dapat informasi dari Bapilu ya, anggota Bapilu Pusat. Dapatkan tadi informasi disampaikan di sini ya. Jadi dari Sekretaris Fraksi Bang Elnino dan juga wartawan, sampai sekarang status wartawannya masih. Jadi kalau Bang Elnino ini, kalau dalam perdebatan kami timnya, kalau hal-hal lain kami masih bisa berdebat. Tapi kalau untuk media kami angkat tangan. Karena dengan media ini beliau hat-trick 3 kali ke Senayan. Hanya dengan media. Bingung kan? Jadi kalau untuk hal-hal lain kami bisa berdebat dengan beliau. Tapi kalau untuk berbicara media akan angkat tangan. Karena ahlinya beliau. Gitu ya. Dengan tadi kan beliau sampaikan tidak ada spanduk. Ya, tidak ada spanduk Pak waktu 2009 DPD 2019 tidak ada spanduk. Tapi begitu. Ada DPR RI-nya yang Jokowi, tapi DPRD-nya karena partainya berbeda, DPR-nya Bang Elnino. Jadi ada yang PDIP, ada yang Golkar itu. Saya nggak tahu di dunia seperti apa. Nah, mungkin kita yang 2004 akan caleg, nah kita perlu kelas khusus untuk Bang Elnino memberikan materi ke kita. Setuju kan? Tapi kelas khususnya gratis, jangan bayar. Jadi
dari Bapilu Ibu Martina sudah, konsultan juga media Bang Eldino sudah. Sekarang kita dengarkan materi terakhir dari juru bicara Bapilu Pusat, Adinda Dina. Ini serius ini, dengarkan bercanda ini. Jadi kita beri waktu, beliau ada slide ya, media pemilu dan demokrasi. Silakan kepada Adinda Dina, kami persilakan. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Pak Eldino dan Ibu Martina, yang saya hormati Ibu Fauzana, Ibu Indah, dan Bapak Sudarto dan Bapak Bambang Menteri, dan juga abang saya Bang Rustam, calon kandidat doktor. Kalau tadi Ibu Martina ditantang pantun, saya nggak usah pakai ditantang Bang, karena saya orang Betawi, saya harus berpantun. Boleh Pak, saya pantun. Bismillahirrahmanirrahim. Bibir dikulum sama Bunda Korla. Cakep ya Pak? Assalamualaikum warga Gerindra. Ya sebenarnya perkenalkan diri dulu Bapak Ibu, kakak-kakak yang terhormat semua. Saya Dinar, saya baru saja ditunjuk oleh Bapak Sukmi Dasko sebagai Ketua Bapilu, sebagai Jubir Bapilu, yang mungkin nanti akan menghandle bidang perempuan dan anak, karena memang basicnya saya di Komisi 8, saya Ketua Kajian Perempuan dan Anak, dan saya juga kebetulan seorang lawyer, jadi banyak menghandle kasus, ada beberapa handle kasus perempuan dan anak di Dapil. Nah untuk materi mungkin sifatnya saya hanya sharing Bapak Ibu kakak-kakak semua terkait pemilu yang sifatnya ke anak mudaan, karena memang basicnya alhamdulillah saya masih generasi milenial, masih muda saya. Kalau Bapak Ustaz generasi apa Pak? Jadi mungkin di sini nanti saya banyak sharing aja Bapak Ibu, keluh kesah seorang anak muda atau seperti apa sih cerita-cerita anak muda di pemilu, supaya nanti Bapak Ibu bisa mendoktrin anak-anak tetangga yang anak-anak muda. Nah ini mungkin kita generasinya banyak dibedakan Bapak Ibu. Ini saya banyak pakai data-data aja. Generasi yang pertama baby boomer itu Bang Rustam memang. Yang kedua itu generasi X, generasi milenial itu kebetulan saya, dan generasi Z dan generasi Alpha. Mungkin kalau generasi Alpha karena masih di bawah umur tidak ikut kontestasi politik, tapi yang pasti ikut adalah generasi boomer sampai generasi Z. Nah next. Nah, kebetulan Bapak Ibu kakak-kakak semua, seperti yang tadi disampaikan sama Bu Martina, bahwa hasil dari rapat Bapilu generasi milenial dan generasi Z ini menjadi mayoritas pemilih. Catatan di data box 21,73 juta umur 15 sampai 19 tahun, dari umur 17 sudah bisa mencoblos. 21,94 juta umur 20 sampai 24 tahun, 21,73 juta 25-29 tahun, 21,46 juta umur 30 sampai 34 tahun. Ini datanya saya dapat dari Bappenas. Dan total next mungkin Mas. Dan total 60% pemilih itu adalah generasi Z dan generasi milenial. Mohon maaf, generasi Bang Rustam, nanti generasi saya yang menguasai pemilu. Next, nah ini isu yang diminati anak muda, saya rasa isunya ya pasti sama lah, kesejahteraan masyarakat, lapangan kerja, itu udah pasti. Next aja. Karakter pemimpin yang disukai anak muda, ya jujur, tidak korupsi. Nah uniknya, menariknya menurut saya Bapak Ibu semua, kakak-kakak, karakter pemimpin 2024 ini versi anak muda, data dari data box. Ini semua dimiliki oleh nomor 1 sampai nomor 5, insya Allah dimiliki oleh Pak Prabowo. Jujur, tidak korupsi, merakyat, ya sebenarnya emang beliau orang kaya, kita tahu.
old money vibes gitu, tapi merakyat dan kesederhanaannya ditunjukkan dari cara lain. Insya Allah ditunjukkan dari cara lain. Next, mungkin ini yang penting. Next. Nah, seperti yang tadi Bang Rustam sampaikan, Pak El Nino itu menang di pemilihan dengan tidak memakai pamflet sama sekali ya Bang. Cuma spanduk, hanya memakai medsos. Nah, ini datanya Bapak Ibu semua. Saya nggak pakai bohong aja nih Bapak Ibu semua. Data dari Center for Strategic and International Studies, 73% info itu didapatkan dari media sosial. 73%. Jadi TV nggak laku, radio nggak laku, spanduk-spanduk itu sebenarnya nggak laku. 73% dari media. Makanya tadi Mbak Inas, hasil rapat Bapilu adalah media yang dikuatkan, isu-isu sederhana yang Pak Prabowo lakukan. Jadi Bapak Ibu semua, kakak-kakak, ini sangat-sangat berbahaya. Media sosial, kita mendingan nyerang dari sini aja. Apalagi anak-anak muda, saya dan adik-adik semua itu mungkin banyak yang masih skeptis dengan politik. Jadi kalau misalnya pakai kampanye kita yang paling kita yang paling ini udah gak laku kayaknya Bang. Jadi memang 73% pasti hasil informasi itu didapatkan dari media sosial, baik untuk generasi Z, milenial, bomber dan lain-lain. Next. Nah, Bapak Ibu, kakak-kakak, kebetulan generasi kami, generasi milenial dan generasi Z itu ada tiga terbagi atas 3 karakter dalam politik. Yang pertama skeptis, tertarik, dan yang ketiga terlibat langsung. Ini mohon maaf, terlibat langsung saya pakai foto Tidar karena kebetulan saya pengurus Tidar. Skeptis tuh teman-teman saya banyak yang skeptis, yang tidak ikut campur soal politik, ujung-ujungnya adalah golput. Tertarik, cukup mau melihat, cukup mau mendengar, tapi bisa jadi golput dan tidak bisa jadi tidak golput. Tergantung mood mereka pas pencoblosan, karena harus bangun pagi Bapak Ibu, ngantuk mereka. Dan yang terakhir adalah yang terlibat langsung seperti saya, Mbak Jani, Mbak Nadine, Mbak Novita, di Tidar kita terlibat langsung. Next. Ya, apa pentingnya sih aktif politik? Nah, Bapak Ibu tolong disampaikan kakak-kakak semua sama anak-anak muda, karena saya sering berdiskusi sama teman-teman, ngapain sih ikut politik, ngapain milih Prabowo, ngapain ikut Gerindra, milih Gerindra. Kenyataannya Bapak Ibu, tadi pagi, 2 hari yang lalu, Kemenaker baru menetapkan upah minimum 10% maksimal, naiknya di tahun 2023 nanti. Kenapa kita harus pilih presiden atau partai yang layak, yang kapabel, yang punya kapabilitas? Karena nanti menteri-menterinya dipilih sama orang yang kita pilih. Kalau kita memilih presiden yang nggak benar, yang gimana-gimana, pasti mereka akan memilih menteri-menteri yang memang tidak kapabel atau tidak punya kapabilitas atau tidak mumpuni dalam bidangnya. Jadi itu dia yang kalau saya sampaikan sama teman-teman saya, lu kenapa sih nggak ikut politik? Ya karena gue mau tatanan sistem pemerintahannya baik, jadi gue bisa terlibat langsung. Karena kalau pekerjaan ini Pak, saya kan juga pekerja. Kalau UMP naik, alhamdulillah kita juga naik, semua senang. Jadi kalau misalnya kita bisa memilih presiden yang baik, insya Allah tentunya juga terpilih yang baik. Jadi ini isu-isu yang mungkin bisa diberikan ke anak muda. Dan juga kasus kekerasan seksual. Baru-baru ini ada Permendikbud nomor 30 2021. Itu adalah Permendikbud terkait kekerasan seksual. Itu adalah ternyata karena menterinya karena menteri pendidikan adalah orang yang cukup fokus atau aware terhadap kekerasan seksual di tingkat universitas ataupun sekolah atau lembaga pendidikan, baik perempuan atau laki-laki, terhadap perempuan atau laki-laki. Jadi dikeluarkanlah Permendikbud tersebut. Itu bukti nyata kalau misalnya kita pilih presiden yang baik dan presiden itu memilih menteri yang baik juga dan kapabel di bidangnya, maka ada aturan-aturan hukum yang ternyata konkret dirasakan oleh masyarakat maupun anak-anak muda seperti saya. Next. Nah ini tingkat elektabilitas partai di pemuda, alhamdulillah Gerindra nomor 2. Tapi mungkin perlu ditingkatkan dan ini adalah per Oktober kemarin Pak Prabowo masih nomor 1, tapi info terbaru dari Bu Martina, Pak Prabowo ternyata di nomor 3 karena kalah dengan Pak Anies, meskipun yang dibicarakan negatif, tapi dia menjadi trending topik karena pembicaraan. Next.
Ya ini ya quotes. Saya suka quotes ini dari seorang profesor teolog di Amerika. Jadi pada kenyataannya politik itu memang memiliki tugas yang besar menegakkan keadilan. Ya tapi pada dasarnya kita punya harapan, anak-anak muda itu punya harapan di politik. Jadi saya berharap kedepannya Bapak Ibu mungkin untuk kita main ke rumah. Saya doktrin adik saya juga kok Pak. Saya doktrin teman-temannya adik saya ke rumah. Kalau main suka saya ajak diskus politik sedikit banyak. Pak Prabowo tuh orangnya gini-gini. Pak Prabowo tuh orangnya gitu loh, gini loh. Hal-hal ringan sepele yang ujungnya mereka jadi tertarik. Dan lama-lama insya Allah semoga dia bisa milih Pak Prabowo. Jadi memang anak-anak muda ini Bapak Ibu unik, sifatnya unik karena mereka bisa skeptis, bisa pengen tahu juga, tapi saat pengen tahu mereka bisa balik lagi ke skeptis karena memang kalau quotes bilang hati manusia itu memang masih berbolak-balik, seperti itulah hati anak muda. Jadi kalau misalnya pemilih-pemilih muda itu Bapak Ibu tolong di brainwash ya, diberikan doktrin-doktrin yang baik, doktrin-doktrin yang memang Pak Prabowo orangnya mampu memumpuni tapi dengan bahasa-bahasa yang ringan. Jadi saya pun sebagai jubir memang kerjaannya tiap hari mengupload konten-konten yang ringan tapi insya Allah berisi terkait Pak Prabowo. Jadi mungkin nextnya Bang, kita memang harus perang dalam media sosial. Arahannya Pak Dasko juga memang kita harus berperang di sosial media, termasuk ke pemilih muda yang memang menguasai 60% dari pemilu 2024 nanti. Itu based on data Bappenas. Seperti itu. Tepuk tangan lagi, jangan meriah dulu dong buat kita. Jadi teman-teman sekalian, nanti kita akan share di grup peserta semua pemateri yang malam ini sampai besok ya. Jadi luar biasa data yang dipaparkan oleh Dinar. Kita memang di ranking kedua untuk anak muda ya. Nomor 1 masih tetap PDI Perjuangan. Itu dalam kalau polarisasi ke anak muda. Kalau secara umum juga memang kita tetap di ranking 2 karena memang PDIP masih pada ranking pertama. Ini 9:30. Mau tanya jawab atau kita closing aja? Tanya jawab ya. Dari sini atau sini, dari sini. Ada yang mau bertanya? Kayaknya udah ini ya. Faktor ini ada korelasi antara makan malam dan dapat materi malam gitu ya. Biasanya ngantuk gitu ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, kita minta ke Bang Elnino dan Ibu Martina untuk closing statement. Ini diskusi sekarang tapi kayaknya udah iya. Berarti pakai mimbar. Ano, tolong nemenin Bang Elnino ya. Baik ya, teman-teman sekalian, kami sampaikan atau Pak Elnino mungkin ada closing statement. Closing statementnya begini. Sekarang ini sudah hampir dipastikan Prabowo akan presiden. Ya begitulah kata survei. Ya, saya survei ada yang saya percaya, ada yang enggak. Gitu. Karena saya auditor survei. Gitu. Nah, ketika dalam posisi ini di pikiran orang Prabowo akan lebih kuat akan jadi presiden, maka that's it. Orang akan memilih orang yang dianggapnya kuat. Gitu. Insya Allah Prabowo jadi presiden.
tinggal kitanya, bukan Prabowo-nya. Tinggal kitanya punya nggak kontribusi mempresidenkan Prabowo itu. Gitu. Kalau kita diam aja sebagai staf Gerindra, diam aja, ya berarti dia tidak punya kontribusi. Minimal sahabat-sahabat kita WA yang belum punya, periksa HP masing nomor kontak. Saya punya 40.000 kontak, 43.000 kontak di satu HP. Can you imagine? Orang Gorontalo minta untuk perbaikan WC-nya saja, WA saya. Dan jawabannya saya tidak punya itu. Yang punya itu adalah Pak Rahmat Gobel. Kalau mau saya kirimin nomornya. Nah, dibilang kirim Pak, saya kirim. Habis itu saya tinggal tunggu 3-4 hari. Orang itu akan merasa lagi mendingan sama Bapak. Bapak masih balas pesan saya. Orang itu enggak. Iya begitu. Sebanyak nomor HP-mu, targetmu untuk Prabowo sebanyak itu suaranya. Bisa nggak? Jangan lagi kayak caleg yang kemarin kali-kali dua itu harus suaminya, kalau dia sama istrinya belum lagi anaknya kali 3. Ya nggak ada. Nomor yang ada di kontak HP-mu, segitu pula suara kamu kontribusinya terhadap kemenangan Prabowo. Jadi kalau yang nomor HP-nya sedikit, ya tahu-tahu dirilah dikit. Yang followernya dikit, ya kita tahu dirilah daripada Anjani, followernya banyak, gitu kan? Waduh, ngaruh lah, begitu. Ya, saya kira itu teman-teman semua. Kita akan jadi pesan Prabowo untuk orang di sekitar kita. Salah satu yang menjadi pesan utama adalah pidato Pak Ahmad Muzani ketika berada di Gorontalo. Tidak boleh ada, kata Pak Muzani, tidak boleh ada satu orang atau satu partai pun yang merasa benar sendiri. Satu, tidak boleh ada pemenang yang merasa menang sendiri. 2, yang mengurus 270 juta rakyat Indonesia tidak cukup satu partai, 2 partai tidak cukup, harus seluruh partai. Dan oleh karena itu kami Gerindra bersahabat dengan partai manapun juga, karena kami percaya semua partai adalah berniat baik untuk Republik Indonesia. Siapa yang memusuhi ini? Saya posting itu, pidato itu, penggalan pidato itu di Gorontalo. Gila, semua partai ini mantap, ini baru betul, beginilah harusnya partai, ini hebat sekali, Gerindra bisa begini. Nah, begitulah. Sebanyak sahabat kita seperti itu pula jumlah suara untuk Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Martina mungkin mau closing statement atau cukup? Dinar? Oh, cukup. Baik, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Ya, tolong yang ahli hisab jangan ada yang balik kanan, semua ke pojok untuk menemani Bang Elino. Dikomandai oleh Korlap Bang Ano, Korlapnya. Baik teman-teman sekalian, kami sampaikan besok kita mulai jam 9 pagi. Ya, pematerinya insya Allah Ibu Mulan Jamila dan Mas Danang. Benar begitu ya? Benar ya? Jam 9 pagi ya. Habis ya, molor 30 menit lah kira-kira gitu ya. Dan tolong besok kita akan memakai baju masing-masing. Tim fraksi akan menggunakan baju tim medianya. Saya partai memakai baju saya partai, yang tidak bawa bisa menggunakan baju putih krem untuk kita foto bersama besok. Demikian mungkin ada pertanyaan untuk agenda besok sebelum kami tutup. Nah, kalau tidak ada, kami ucapkan selamat datang dari Gekira ya Pak. Mas Tio baru datang, selamat datang Mas ya, selamat bergabung. Kita akan foto bersama. Kami persilakan semua peserta naik ke belakang sini.
Pak Sekjen kami mohon untuk duduk di posisi saya, karena generasi Z tadi ya harus minggir dari generasi yang lebih tua, begitu ya. Demikian dari kami, kurang dan lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.